Permisi Bu Bidan. Iya, silahkan Ibu duduk, ayo. Kenapa ini anaknya? Duduk? Iya, anak saya susah makan Bu Bidan. Oh, susah makan kamu. Kenapa? Tahu nih padahal udah diganti menu, dia maunya jajan aja. Oh ya, bentar dulu ya. Ini nama anaknya siapa Ibu? Namanya Kiswa. Kiswa. Halo Kiswa. Ibunya namanya siapa Bu? Ibu Elsa. Ibu Elsa. Alamatnya di mana Bu? Bintara 4. Di Bintara 4. Ini anaknya usianya sudah berapa ini? 20 bulan. 20 bulan ya? Iya. Oh, 20 bulan. Tadi anaknya kenapa Bu? Susah makan. Jadi tidak mau makan apapun yang Ibu kasih gitu? Dilepehin mulu dia. Kalau disuap pasti dilepehin. Kalau disuap pasti dilepehin. Kalau jajan mau dia. Oh gitu, 20 bulan harusnya ini anaknya udah makan sama ya, kayak makanan ibu ya sama bapak ya. Jadi, tapi dia ASI dari 0 bulan ASI. Oh ASI ya, iya. Jadi begini Bu, kan ini anak ibu 20 bulan ya Bu ya. Tapi belakangan ini nggak ada dia demam ataupun diare seperti itu, tidak ada kan? Nggak ada ya. Ya, jadi mungkin saya jelasin kali ya Bu ya. Jadi ini kan keluhan anaknya susah buat makan gitu. Nah, jadi ini kan anaknya 20 bulan gitu ya Bu ya. Iya. Kalau 20 bulan ini makanan MPASI-nya buat dia itu bukan bubur saring maupun bubur lumak lagi. Ibu kalau di rumah kasih makanannya apa? Oh, aku masih kasih bubur gitu, bukan bubur saring, cuma masih bubur. Bukan yang instan kan, bikin sendiri kan? Sendiri. Oh, jadi Ibu masih kasih bubur gitu Iya. ya? Oh gitu. Harusnya kalau sudah 20 bulan ini makanan yang bisa dikasih tuh nasi sudah bisa Bu, nasi, kentang, ubi, jagung gitu kayak makanan padat, makanan kita gitu. Iya Bu gitu. Tapi cuman jangan dikasih bumbu-bumbu yang aneh dulu dan jangan dikasih yang pedas-pedas seperti itu Bu. Nah, tapi waktu 6 bulan Ibu langsung kasih kan ya MPASI-nya itu? Iya. Makasih MPASI. Berarti sampai sekarang masih bubur, tapi itu nggak mau. Karena aku mikirnya kan kalau makanan yang padat mungkin takut tersedak ya. Ya udah makanya aku masih kasih bubur. Iya, harusnya kalau 20 bulan sudah bisa Bu diberikan makanan keluarga gitu. Oh, gitu ya. Bukan makanan ini lagi, makanan bubur seperti itu, karena mulai dari 12 bulan harusnya sudah bisa diberikan makanan padat gitu Bu. Jadi dari 1 tahun dia sudah bisa makan makanan padat gitu. Nah, ini berat badannya terakhir berapa Bu? Kemarin terakhir itu 9,8. 9,8 ya, iya. Dia harusnya ditambah lagi ya Bu ya. Ini mungkin satu karena dia juga karena dia mungkin tidak suka dengan tekstur bubur kali kayak gitu ya. Tapi emang seharusnya itu kan ada fasenya gitu ya Bu ya. Dari dia mulai 6 bulan gitu kan. Dari 6 bulan dia itu harusnya makanan lumat gitu kan Bu. Jadi makanan lumat itu bubur saring itu gitu. Jadi sampai dia nanti yang 9 bulan sampai 1 tahun baru itu makanan lunak. Nah, makanan lunak aktif ya anaknya ya. Iya. Nah, makanan lunak itu seperti kayak bubur, itu bubur yang Ibu kasih itu bubur nasi, bubur ayam kayak gitu. Nah, tapi kalau udah 1 tahun ke atas gitu sampai sekarang 20 sampai nanti 24 bulan dia sudah bisa makan makanan padat Bu, tapi masih dibarengin sama ASI gitu. Nah, jadi coba nanti Ibu di rumah dia kasih coba makan apa yang Ibu makan nasi gitu, dicoba aja Bu gitu 1 sendok gitu. Soalnya takutnya dia tuh kadang kan anak-anak suka gitu ya, suka ngerasa aneh gitu ya Bu ya, kalau misalkan teksturnya kayak lembek-lembek gitu kan. Nah, dicoba aja Bu dikasih gitu nasi nanti gitu, tapi pakai berkuah-kuah biar dia enak gitu makannya kayak gitu. Tapi kalau dikasih ikan di gitu dia juga nggak mau. Waktu Ibu kasih dia makanan pertama kali MPASI, dia maunya seberapa banyak gitu.
biasa sih semangkuk habis, tapi mangkuk yang kecil itu yang ukuran kecil. Pokoknya dia sebenarnya anaknya makannya bagus, cuman sebulan 2 bulan terakhir ini makannya udah nggak bagus, maksudnya udah kurang. Jadi satu masuk oke, pas kedua ketiga udah dilepehin, entah dia bosan, aku bikinnya mungkin bosan kan. Nah aku ganti menu tapi dengan tekstur yang sama, tapi tetap nggak mau. Kenapa sayang? Kamu tidak suka ya makan makanan gitu ya? Tapi asinya dia lancar, mau dia minumnya. Iya. Nah karena mungkin dicoba dulu ya Bu ya. Nanti tapi sebisa mungkin jangan makan makanan yang dibeli dari luar gitu, dibikin gitu, atau dibikin kayak sop gitu, sop ayam kayak gitu, nanti pakai nasi. Nggak apa-apa, dicoba aja kayak 5 sendok gitu Bu gitu. Soalnya kalau misalkan nanti dia sudah dicoba makan pendamping, nanti dia berat badannya jadi stuck di situ atau dia bisa turun gitu Bu. Jadi harus disambilin dengan makanan pendamping kayak gitu. Kalau nggak ada masuk sama sekali, nanti dia bakalan nanti dia jadi nggak kenal dengan makanan gitu. Dia nanti kenalnya jajan-jajanan doang gitu. Ya makanya aku mikirnya mungkin karena berat badannya juga nggak bermasalah, asinya juga bagus kan, cuman kan namanya kalau makanan nggak masuk tuh gimana sih, namanya orang tua ya pasti khawatir kan, takutnya berat badannya nggak naik atau menurun. Makanya aku pengen konsultasi ya. Iya, karena ya itu dia Bu, kenapa kita harus ngasih makanan pendamping itu kan, anak juga harus butuh cukup energi karena dia aktif gitu kan, apalagi kayak anak ibu gitu kan, aktif kan kayak gitu. Nah dia juga harus butuh protein, harus butuh vitamin kayak gitu kan, nggak cukup kalau dari ASI aja gitu kan. Nah, jadi nanti kalau misalkan tidak diberikan makanan pendamping, nanti dia kekurangan gizi, itu yang bisa menyebabkan kekurangan gizi pada anak gitu Bu. Jadi saya saranin nanti Ibu dicoba gitu Bu, atau pakai sop wortel ayam gitu ya Bu ya. Nanti kalau misalkan diajarin pelan-pelan, semoga anaknya mau gitu. Dan jangan kalau misalkan anak dicoba dikenalin aja Bu gitu apa yang dia suka kayak gitu. Harusnya itu pengenalannya dari waktu awal MPASI sih kayak gitu ya. Cuman nggak apa-apa dicoba aja kayak gitu supaya dia ibu ngeliat apa nih makanan yang dia suka kayak gitu, tapi sambil dikenalin gitu makanan-makanan yang lain kayak gitu Bu. Seperti itu ya. Jadi dicoba aja kayak gitu. Jadi berarti sekarang tuh dia udah bisa makan makanan padat ya? Makanan padat. Jadi apa yang dimasak sama ibu di rumah bisa dikasih sama dia, tapi dengan tanda kutip jangan pakai bumbu-bumbu aneh atau pedas gitu, dan jangan pakai micin-micin gitu buat anak-anaknya Ibu ya. Gitu sih. Iya, ada. Iya. Apa? Ambil. Iya, dari yang sudah saya jelaskan, apakah itu sudah paham? Sudah paham. Sudah paham ya? Atau ada yang mau Ibu tanya? Sepertinya sudah cukup sih. Oh, udah cukup ya. Iya. Mungkin nanti nggak apa-apa, Ibu bisa pelan-pelan ya dicoba di rumah gitu. Nanti Ibu juga bisa lihat tuh dari YouTube gitu, apa aja gitu yang bisa Ibu bahan-bahan untuk cara dia makan gitu. Karena dia pasti masih pengenalan juga kan makanannya gitu kan. Nah, iya. Iya ya, dia udah bosan Bu Bidan makanya rewel. Pengen pulang ya? Iya, kayak dia ngantuk ya. Iya, ya udah kalau gitu ya Bu ya, semoga anaknya sehat terus, Ibu juga ya. Iya. Terima kasih Bu Bidan. Ya, sama-sama. Iya, kan udah aja belum? Gimana? Iya, baik di sini. Terima kasih atas waktunya Bidan Novel. Di sini saya akan memberikan penilaian atau masukan pada Bidan Novel. Di sini cukup baik ya, membuat tadi saya lihat kliennya masuk dengan dan sangat nyaman.
Di sini bidan novel juga mempersilahkan dan menyambut pasiennya cukup baik. Dan duduknya menghadap juga ya bidan novel. Di sini bidan novel juga senyum pada klien. Ekspresinya bidan novel juga bisa menunjukkan kalau memang pasiennya itu kayak dia tuh memperhatikan bidan novel terus, nggak pernah, maksudnya nggak bosan gitu kan. Nah, di sini juga kontak mata juga bagus, bisa diajak bicara yang santai, suaranya cukup bagus, bisa kedengaran. Terus di sini intonasi dan cara berbicaranya nggak terlalu cepat dan cukup baik di sini yang saya lihat. Di sini juga bidan novel insya Allah bisa menjaga kerahasiaan pasien dan juga bisa memberikan penilaian ke kayak pasien itu dengan baik dan menanyakan bidan novel di sini bagus untuk kayak ada sesuatu dengan klien, bisa menanyakan kembali apakah ada keluhan. Nah, ini konselingnya juga bagus. Nah, di sini pokoknya intinya di sini baik dalam dalam penilaiannya. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu untuk observasinya. Semoga nanti bisa lebih baik ke depannya. Ya, amin. Terima kasih Bu. Ya.